pendapat dari Bapak Hiromi Shinya. Ya, ini adalah ahli bedah usus dari Jepang. Ya, kalau Bapak dan Ibu pernah baca bukunya The Miracle of Enzyme, ya, Pak Hiromi ini mengatakan bahwa jika sistem pencernaan kita bersih, ya, maka kita dapat melawan jenis penyakit apapun. Nah, ini sebaliknya juga, jika pencernaan kita tidak bersih, maka kita akan rentan terhadap serangan penyakit, ya. Nah, ini juga ada pendapat dari ahli mikrobiologi University of Iowa, Bapak Kiran Krishnan. Ya. Beliau mengatakan bahwa hampir 80% kondisi kesehatan dan kebahagiaan kita ini dikendalikan di usus. Nah, ini kenapa? Dikarenakan ternyata hormon serotonin, ya, hormon serotonin ini adalah hormon yang mengatur suasana hati kita. Ya, auto mood, ya, mood. Kalau kita moody, ya, ini bisa diperhatikan nih kalau kita suka marah-marah nggak jelas atau terlalu bahagia, ya. Ini ternyata berpengaruh dari kesehatan usus kita, ya. Bahwa ternyata hormon serotonin atau hormon yang mengatur suasana hati ini diciptakan, ya, sebagai hormon bahagia, dan 95%-nya ini diproduksi di usus. Nah, lalu kita lihat juga pendapat dari ahli ilmuwan dari Stanford University, Ibu Erika Sternberg, ya, dia katakan bahwa serotonin yang digunakan oleh otak, ya, 80-90%-nya ini ternyata tercipta di usus, ya. Ini sudah disupport sama para ahli bahwa ternyata usus yang sehat ini mendukung, ya, untuk daya tahan tubuh kita yang kuat, ya, dan juga suasana hati kita. Ya. Oke, sebelum kita lanjut, ya, kita mau bicara tentang Longlead-nya dulu nih, ya, yang memasarkan Solvigreen. Jadi semua produk-produk yang diproduksi maupun dipasarkan oleh Longlead ini selalu kita lakukan riset yang mendalam dulu, ya. Karena kenapa? Longlead itu dia memiliki 8 pusat riset. Ya, jadi harus lulus sensor dari 8 pusat riset ini dulu. Ya, kita punya 3 di luar China dan 5 ada di China. Yang di luar China itu ada di mana aja? Itu ada di Amerika, ada di Jepang, dan ada di Perancis. Ya. Yang lainnya itu ada di China seperti di Tsinghua University, Qiangnan, Longlichi, dan lain sebagainya. Ya. Dan kita juga tidak perlu khawatir, ya, produk-produknya Longlead ini juga sudah terkenal, bahkan tidak sedikit perusahaan-perusahaan ternama, ya, Bapak Ibu bisa lihat di slide saya, ya, Tesco, Walmart, Shiseido, Carrefour, Kao, ya, GSK gitu. Ini dia mempercayakan produk-produknya untuk diproduksi oleh Longlead. Ya, jadi kalau perusahaan ternama saja percaya dengan Longlead untuk produksi produknya, ya, kita selaku pelaku bisnis di Longlead itu tidak perlu khawatir, ya, untuk kualitas maupun mutu dari produk-produk, ya, yang dihasilkan oleh Longlead, ya. Boleh tepuk tangan nih dari masing-masing, ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, untuk brand Longlead sendiri, ya, alhamdulillah kita sudah terregistrasi atau terdaftar di 183 negara. Ya, jadi memang sudah dikenal begitu banyak negara, ya. Nah, ini partner bisnis kita, Bapak Ibu. Jadi kita harus serius, ya, kalau Longlead-nya aja udah besar, ya. Kita tinggal sosialisasi aja bahwa wah, kita sebagai pebisnis Longlead, ya, produk-produknya juga berkualitas, ya, dengan mutu-mutu yang juga number one harusnya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang usus kembali. Nah, ini disampaikan juga oleh Bapak Dunia Kedokteran, Bapak Hippocrates, ya, dari Yunani kuno, ya, bahwa dalam tubuh yang sehat terdapat usus yang sehat. Ya, ini dikatakan oleh Bapak Kedokteran modern. Nah, riset juga membuktikan bahwa sistem pencernaan yang sehat ini akan memperkuat sistem imun tubuh kita, yang akhirnya ini akan membantu melindungi tubuh kita dari berbagai macam penyakit. Dan ada satu pesan, ya, yang mendalam yang disampaikan oleh Bapak Hippocrates ini. Biarkanlah makananmu menjadi obatmu, ya, dan kiranya obatmu adalah berupa makanan, ya. Jadi memang sangat disarankan oleh Bapak Hippocrates kita untuk memperhatikan kualitas asupan, ya, kualitas makanan yang masuk ke dalam tubuh kita supaya kita bisa terhindar dari yang namanya pengobatan modern, ya, pengobatan. Jadi kita diutamakan adalah makanan yang harus betul-betul diperhatikan. Oke, kita masuk ke anatomi tubuh manusia, ya, karena bicara usus maka kita bicara tentang sistem pencernaan, ya, bahwa sistem pencernaan tubuh kita ini diawali dari mulut, diakhiri di anus, ya. Nah, pada saat asupan makanan masuk ke dalam mulut kita, ya, yang harus kita
perhatikan adalah proses pengunyahan terlebih dahulu, Bapak dan Ibu. Ya, jangan cepat-cepat ya, karena pada saat kita melakukan pengunyahan makanan cepat-cepat ya, enzim yang dikeluarkan di mulut kita ini tidak maksimal ya, sehingga dia akan memperberat kerja usus ya, akan memperberat kerja lambung dan kerja usus. Sehingga pada saat kita proses mengunyah makanan ya, diharapkan kita bisa melakukan pengunyahan tuh kurang lebih 32 kali ya. Kurang lebih 32 kali. Ya, nah selain itu pada saat kita sudah mengkonsumsi makanan, kita juga perlu memperhatikan kecukupan serat ya dari menu harian kita. Ya, karena banyak sekali peran penting dari serat untuk tubuh kita ya, selain untuk proses pencernaan, dia juga mendukung untuk pembentukan tinja. Ya, tinja itu feses, atau kalau orang awam nggak ngerti tinja atau feses ya, tanda kutip seperti itu ya. Dan juga serat ini berfungsi untuk rangsangan peristaltik usus ya. Peristaltik usus itu ya gerakan usus ya, gerakan usus. Nah pada saat kita juga mengkonsumsi kelebihan makanan seperti protein dari ikan, telur dan lain sebagainya, kalau asupan serat kita tidak tercukupi ya, ini akan membuat kita beresiko sembelit ya. Maka serat itu penting ya, kecukupannya setiap hari ya. Jadi jangan sampai kita abaikan supaya kita bisa terhindar dari masalah-masalah seperti feses keras atau sembelit ini ya. Dan atau jadi susah BAB ya. Pada saat kita susah BAB ya, ini akan mengakibatkan feses atau tinja ini dia bertahan lama di usus ya. Dan ini akan beresiko kita terancam kanker usus. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada tulisan awas bahaya kurang serat. Ya, berarti ini kita betul-betul harus mencukupi kebutuhan serat kita. Nah, kebutuhan serat kita umumnya tuh berapa sih? Ya kan gitu. Nah, umumnya untuk wanita 25 sampai 30 mg per hari ya. Nah, untuk pria itu sampai 38 ya. Sorry ya, gram ya per hari. Nah, apabila bahaya kurang serat ini kita abaikan, ini beresiko ya Bapak dan Ibu, ya perut jadi buncit, ya, juga sering sariawan, bau mulut, ya, bahkan bisa memicu yang lebih parah itu keadaan sulit BAB, ya, yang seperti ini ya, sembelit, ya. Lalu pada saat kita sembelit terus menerus, kita akan melakukan aktivitas mengedan ya. Pada saat mengedan tuh ngeden yang berlebihan, ini beresiko kita jadi ambeien ya, yang kalau sampai parah tuh dia sampai perdarahan ya. Kalau sampai parah, dan ini bisa mengancam jiwa juga ya, seperti itu. Nah, ancaman lainnya adalah pada saat kita kurang serat, ini akan memicu pembuluh darah tersumbat, dan ini beresiko ya terkena penyakit-penyakit aterosklerosis, pengerasan pembuluh darah, ya bahkan beresiko terhadap penyakit gula atau jantung ya di dalam tubuh kita. Jadi betul-betul serat ini penting ya, asupannya tercukupi untuk tubuh kita. Nah, selanjutnya kita lihat ya, kalau kita ibaratkan ya sistem pencernaan kita ini dengan selokan ya, seperti itu. Bapak Ibu pernah lihat nggak selokan air yang kotor ya? Pada saat selokan air ini tidak kita bersihkan, ya, maka selokan air ini akan tersumbat, ya, dan akan menjadi sarang kotoran, dan timbul lalat, bahkan menimbulkan bau yang gak sedap. Sama halnya dengan usus atau sistem pencernaan tubuh kita. Pada saat kita biarkan feses kita terlalu lama di dalam usus, ini akan beresiko mengundang bakteri jahat ya, yang menimbulkan kerusakan pada tubuh kita. Selain bau nggak sedap, ya sering sariawan, ya bahkan yang tadi disampaikan beresiko ke kanker usus. Ya kita lihat di sini kesehatan usus itu penting ya. Kalau usus bersih kita lihat tampilannya seperti ini, ya. Lalu sebelah kanannya ini kalau usus kotor tampilannya seperti ini, ya. Nah untuk kesehatan usus ya ini luas ya, termasuk usus besar ya. Ketika kita lihat peran dari usus besar, dia adalah membantu pembusukan makanan ya, supaya bisa menjadikan kotoran atau feses itu menjadi lunak dan mudah dikeluarkan ya, supaya kita tidak mengalami yang namanya sembelit atau ambeien. Nah, ini ada ciri-ciri yang disampaikan kalau kita memiliki usus yang kotor ya. Kalau Bapak Ibu sudah ada tanda-tanda ini, ya itu tandanya atau Bapak sudah mengalami usus yang kotor.
apakah kita sudah sering mengalami susah buang air besar, ya, sering merasa nyeri dan sakit di berbagai bagian tubuh, ya, entah itu di bagian tulang belakang, ya, atau bagian punggung, ya, dan lain sebagainya. Atau Bapak dan Ibu sering mengalami kelelahan, ya, yang nggak jelas. Ya. Ini juga bisa tanda bahwa kita mengalami usus yang kotor. Lalu bau mulut, ya, bau mulut bukan karena habis makan makanan yang bersifat yang berbau, ya, misalnya kita habis makan jengkol, itu lain lagi, ya. Ini bau mulut yang nggak sedap gitu, walaupun kita nggak makan makanan yang bau gitu, nggak makan jengkol, nggak makan pete, tapi bau, ya, baunya tuh khas, ya, baunya khas, ya. Nah, ini menandakan usus yang kotor. Dan ini tidak boleh kita biarkan, ya, usus yang kotor tidak boleh kita biarkan karena ada bahaya, bisa menimbulkan penyakit, ya. Nah, ini ada 5 penyakit utama yang beresiko untuk kita, yaitu penumpukan kolesterol dalam tubuh, ya, lalu memicu stroke, memicu diabetes, ya, tumor atau kanker, ya. Karena salah satu manfaat serat adalah menjaga keseimbangan asam basa, ya. Selain kita mengkonsumsi air yang sifatnya alkali, ya, sayur atau buah atau serat ini membantu tubuh untuk menjaga keseimbangan asam basa tubuh supaya kita bisa terhindar dari yang namanya tumor atau kanker. Makanya biasanya pada saat kita sudah mengidap satu penyakit kanker misalnya atau tumor, ya, dokter akan menyarankan kita konsumsi makanan yang kaya serat, ya. Nah, lalu juga ancaman selanjutnya adalah jantung koroner. Ya, ini tidak boleh kita biarkan kalau kita sudah memiliki tanda-tanda usus kotor yang tadi, ya. Lalu kita biarkan, maka ancamannya adalah penyakit-penyakit, ya, seperti ini. Nah, ada cara yang